Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masih dengan kitab kita, yakni kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Dan tentunya masih berada pada pembahasan al-imsaku an takfiri ahlil kiblati wal bara'ati minhum fima ahdathuhu ma lam yabtadi'u dhalalan, yaitu menahan diri dari tergesa-gesa mengkafirkan ahlul kiblat serta menahan diri dari tergesa-gesa berlepas diri dari ahlus sunnah pada apa-apa yang mereka terjatuh padanya, malam yabtadi'u dhalalan, selama mereka tidak membuat bid'ah, kesesatan. Kalau terjatuh padanya dari kalangan ahlu sunnah yang bukan merupakan kesengajaan, perkara ijtihadiyah, itu jangan terburu-buru hajar, ya, dan jangan terburu-buru berlepas diri darinya. Kecuali apabila mereka telah membuat bid'ah, kesesatan dengan sengaja. Yang dimaksudkan di sini adalah bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang mengkafirkan. Maka dari itu ditegaskan oleh Al-Imam Al-Muzani dengan kalimat pengecualian, yaitu faman ibtada'a minhum dhalalan kana ala ahlil kiblati kharijan wa minad dini mariqah. Maka barang siapa yang membuat bid'ah, kesesatan, maka dia keluar dari ahlul kiblat dan dia menyimpang dari agama. Nah, kalau sudah seperti ini, wa yutaqarrabu ilallahi azza wa jalla bil bara'ati minhu, berlepas diri darinya itu adalah merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa yuhjaru wa yuhtaqaru, dan orang seperti ini diboikot dan direndahkan. Dia tidak punya nilai dalam Islam.
wa tujtanabu ghuddatuhu, dan dijauhi penyakitnya itu. Penyakit apa? Penyakit kesesatan. Kesesatan itu penyakit, ya. Fahiya a'da min ghuddatil jarab, karena kesesatan itu dia lebih menular daripada menularnya penyakit kulit, penyakit kudis. Penyakit kudis itu menular ya dengan izin Allah. Tetapi kalau kesesatan itu lebih menular lagi, ya, dan lebih cepat lagi penularannya. Dan dia lebih merusak ketimbang penyakit yang bersifat badan. Nah, karena kalau penyakit yang bersifat badan itu dia merusak manusia, itu pasti yang dia rusak itu hanya jasad manusia saja. Ya, tubuhnya rusak, badannya sakit, ya mungkin ya sampai paling parah ya mungkin sebagian harus dipotong dan dibuang misalnya. Tetapi kalau penyakit kesesatan itu yang dia rusak adalah keimanan. Maka rusaknya iman itu lebih bahaya daripada rusaknya badan. Ya. Dari itu ada orang-orang saleh, mereka berkata, lau an yujawirani an tujawirani al-qiradatu wal khanazir ahabba ilayya min an yujawirani rajulun min ahlil ahwa. Kalau aku bertetangga dengan kera dan babi itu lebih aku suka daripada bertetangga dengan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Kenapa? Karena kalau hewan-hewan ini dia merusak, itu merusak yang bersifat fisik saja, dunia. Ya, kalau kera paling bandelnya ya mungkin dia bakar rumah, dia curi harta ya misalnya. Tapi kalau ahlul ahwa paling merusak itu apa? Rusak iman. Kalau rusak dunia dan rusak akhirat, mana yang lebih bahaya? Rusak akhirat. Iya, rusak akhirat. Maka di sini dikatakan tujtanabu ghuddatuhu fahiya a'da min ghuddatil jarab. Dijauhi penyakitnya itu. Penyakit menyimpangnya itu dijauhi, jangan sampai dia menular. Fahiya a'da min ghuddatil jarab, karena penyakit menular itu lebih menular ya daripada penyakit kulit kudis. Naam. Kita lihat ucapan Syekh Abdul Razak dalam bab ini, kalimat ini sebelum kita lanjutkan dalam beberapa pembahasan. Syekh Abdul Razak mengatakan bahwa walakin istafnal musannifu ba'da dzalika man lam yakun min ahli sunnah. Akan tetapi penulis rahimahullah Al-Imam Al-Muzani setelah itu mengecualikan orang-orang yang bukan termasuk dari ahlu sunnah. Ini kalau para ahlu sunnah itu mereka tergelincir, ya kita jangan terburu-buru, jangan langsung boikot, jangan langsung berlepas diri dari mereka, jangan direndahkan, jangan dijauhi dan seterusnya, jangan terburu-buru. Kalau dia dari kalangan ahlul sunnah. Ya kenapa? Karena kalau bicara tentang ketergelinciran itu tidak ada manusia yang lepas daripadanya. Kullu bani Adam khata'. Iya. Setiap bani Adam itu terjatuh dalam kekeliruan. Dan umumnya ahlu sunnah itu kalau dia tergelincir, dia salah, itu kesalahannya dia itu bukan kesengajaan, tapi kesalahan dia itu adalah ijtihadiyah. Dia sudah berusaha keras untuk mencari dalil, hanya dia keliru dalam ijtihad, bisa jadi karena banyak faktor.
diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, ya, itu sebab-sebab seseorang bisa terjatuh dalam kekeliruan, seorang alim terjatuh di dalam kekeliruan, zallah, tergelincir, itu bisa jadi karena beberapa faktor, kurang lebih ada 10 faktor. Nah, diantaranya itu bisa jadi karena belum sampai dalil kepadanya, atau bisa jadi karena sudah sampai dalil tapi dia menganggap dalil itu tidak sahih, atau bisa jadi juga dia sampai dalil tetapi dalil itu bagi dia bertentangan dengan amalan penduduk negerinya. Kenapa begitu Ustadz? Apa memang amalan penduduk negeri itu jadi dalil? Ya, ini khilaf di kalangan para salaf dulu, ya, di awal-awal Islam itu ada. Kenapa ada? Karena ada imam-imam yang berpendapat amalan penduduk negeri tertentu itu jadi dalil. Seperti Al-Imam Malik rahimahullah berpendapat amalan penduduk Madinah itu jadi dalil. Oleh sebab itu kalau kita baca kitab-kitab fikih, nanti kita sering mendapatkan di sana ada keterangan ini amalan penduduk Syam, ini amalan penduduk Irak, ini amalan penduduk Madinah. Apa faedahnya? Para fuqaha menyebutkan yang demikian. Nah, para fuqaha mengisyaratkan kepada kita bahwa ada sebahagian alim itu yang menganggap amalan penduduk negeri tertentu itu jadi dalil. Iya. Kenapa begitu? Dan mereka punya kaidah. Mereka punya kaidah yang mereka berjalan di atas kaidah itu. Apa kaidahnya? Misalnya penduduk Madinah, kaidahnya ya karena di Madinah itu hidup sejumlah pembesar-pembesar sahabat. Di Madinah itu penuh dengan orang-orang alim. Jadi kalau amalan penduduk Madinah itu pasti atas restu dan ajarannya orang-orang alim, gitu kata mereka. Maka kalau tersebar di situ ya itulah jadi dalil. Bisa jadi dalil. Walaupun ini kemudian nanti belakangan perlu teliti, diberikan tahqiq mana yang benar oleh para muhakkik, ya, para ahli tahqiq. Oleh sebab itu Al-Imam Malik rahimahullah beliau menolak untuk melakukan puasa Syawal, 6 hari bulan Syawal. Itu kalau dalam Al-Muwatta ketika masuk di Kitabus Shiyam bab awal itu sudah kata keterangan Imam Malik untuk mengingkari puasa 6 hari bulan Syawal. Dan kata beliau yang tidak didapati ya dari perbuatan sahabat. Ini penduduk Madinah. Iya. Kata beliau ini tidak ada dalam amalan penduduk Madinah dan seterusnya. Ya, tetapi ini gambaran untuk mengatakan kepada kita bahwa seorang alim dari kalangan ahlul hadis, ahlus sunnati wal jamaah, seandainya dia terjatuh dalam kekeliruan dan ketergelinciran, maka itu sifatnya ijtihadiyah, bukan kesengajaan dan bukan bermaksud untuk menyesatkan. Maka tidak boleh terburu-buru. Tapi kalau selain daripada mereka, selain daripada ahlus sunnah, orang-orang yang terkenal dengan penyimpangannya, terkenal dengan firqah-firqahnya yang sesat, dia sudah terkenal dengan bagaimana pembelaannya terhadap penyimpangan, ya, dan dia tidak mengikuti jalannya para salafun as-saleh. Dia berada pada manhaj yang keliru dan menyimpang. Maka kalau orang-orang seperti ini yutaqarrabu ilallahi azza wa jalla bil bara'ati minhu, berlepas diri kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan berlepas diri kepadanya. Artinya berlepas diri dari mereka, memboikot mereka, menjauhi mereka, ya, merendahkan mereka, itu adalah bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mafhum ya? Maka kemudian kita lihat di sini ucapan Al-Imam Al-Muzani, malam yabtadi'u dhalalan famanittaba'a minhum dhalalan kana ala ahlil kiblati kharijan wa minad dini ma'riqan. Ya. Selama dia tidak melakukan kebid'ahan yang sesat. Emang ada bid'ah enggak sesat? Ya. Di sini kan yabtadi'u dhalalan, dia melakukan bid'ah yang sesat. Yang diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Muzani ini bid'ah yang mukaffirah. Bid'ah yang mukaffirah. Bid'ah i'tiqadiyah.
Bid'ah yang sampai pada batas kekafiran. Famani ibtada minhum dalalan kana ala ahlil kiblati kharijan wa minad dini marikan. Ini ditegaskan oleh beliau dengan penjelasan beliau ini. Kalau barang siapa yang melakukan bid'ah yang sesat, maka dia keluar dari agama dan dia menyimpang. Dia keluar dari ahlul kiblat dan dia menyimpang dari agama. Ya kalau hanya bid'ah membaca dzikir tertentu 100 kali misalnya, itu belum keluar dari Islam. Ya, makanya ini bukan dimaksud, tapi yang dimaksudkan di sini adalah bid'ah i'tiqadiyah yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Baik. Ikhwanna fid din azzani Allah wa iyyakum. Kita bicara tentang bid'ah. Maka kalau kita beranjak kepada definisi bid'ah itu sendiri, para ulama mempunyai definisi bid'ah, tetapi isyarat Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah itu memberi isyarat kepada kita dalam menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ya di ayat 117 ya, badi'us samawati wal ard. Ya, ini Allah tabaraka wa taala adalah pencipta langit dan bumi. Ya, ini langit dan bumi itu baru diciptakan, yang tadinya belum ada. Kata para ulama, badi' itu maknanya al-mukhtari'u ala ghairi mithalin sabiq, yaitu sesuatu yang diadakan, baru diadakan, yang tidak ada contoh sebelumnya. Langit dan bumi itu tadinya tidak ada contoh langit dan bumi. Langit dan bumi tidak ada lalu Allah ciptakan, begitu baru Allah ciptakan. Langit dan bumi itu baru ada. Dia bid'ah. Dia apa? Bid'ah, sesuatu yang baru ada. Tidak ada contoh sebelumnya. Ketika menjelaskan kalimat ini, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir, al-bid'atu ala qismain. Bid'ah itu ada dua. Bid'ah itu ada dua jenis. Ada dua kata beliau. Yaitu taratan yakunu bid'atan syar'iyyah ka qaulihi fa inna kulla bid'atin fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Yaitu kadangkala berupa bid'ah itu berupa syar'iyah. Kadangkala bid'ah itu berupa syar'iyah. Ini pertama, bid'ah syar'iyah. Atau dengan kalimat lebih sederhananya, bid'ah menurut istilah. Dalam pandangan syariah itu bid'ah itu apa? Begitu. Bid'ah menurut istilah. Qaulihi, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Seperti sabda Nabi, setiap yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Itu bid'ah syar'iyah. Jadi bid'ah syar'iyah itu ada yang hasanah apa tidak? Tidak ada yang hasanah. Siapa yang bilang? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendefinisikan itu? Menerangkan definisinya? Ibnu Katsir rahimahullah memberikan isyarat itu. Kata beliau, al bid'atu ala qismain. Bid'ah itu dua jenis. Taratan takunu bid'atan syar'iyyah ka qaulihi fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kadangkala jenis itu bid'ah itu adalah bid'ah syar'iyah. Bid'ah syar'iyah itu seperti sabda Nabi, setiap yang baru itu bid'ah dan setiap yang bid'ah itu sesat. Ya. Kemudian kata beliau, wa taratan takunu bid'atan lughawiyah. Kadangkala bid'ah itu bid'ah lughawiyah, bid'ah bahasa. Ya, ini secara bahasa. Yaitu apa? Kaqauli Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu an jam'ihi iyahum ala salati tarawih wastimrarihim ni'matil bid'atu hadhihi. Bid'ah secara bahasa itu seperti apa? Seperti ucapan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab ketika mengumpulkan orang-orang untuk melakukan salat tarawih secara berjamaah,
dan itu menjadi kebiasaan bagi mereka, kata beliau, nikmatil bid'atu hadihi, senikmat-nikmatnya bid'ah itu ini. Ya, senikmat-nikmat bid'ah itu ini secara bahasa. Terus Ustadz, itu kan berarti Umar Ibnul Khattab menganggap bid'ah ada yang nikmat, ada yang bagus. Ya. Dan bahkan Umar Ibnul Khattab mengumpulkan orang untuk melakukan salat tarawih secara berjamaah. Bukankah itu bid'ah? Kita katakan kalau ditinjau dari definisi syariat, itu bukan bid'ah. Salat tarawih itu sendiri pun bukan bid'ah. Dilakukan secara berjamaah pun bukan bid'ah. Iya. Dijadikan kebiasaan pun bukan bid'ah. Kecuali antum menjadikan terlepas dari para ulama berselisih pendapat tentang kekuatan riwayat tentang salat tasbih. Antum pernah dengar salat tasbih? Ya. Salat tasbih diantaranya Al-Alama Albani itu kan di dalam Sunan Abi Daud itu menghasankan riwayatnya. Walaupun saya sendiri berkeyakinan ini riwayat yang dhaif, ya. Tetapi bukan ini pembahasannya. Seandainya kita katakan bahwa bagi orang-orang yang menerima riwayat ini dengan mengatakan riwayatnya hasan sehingga bisa diamalkan, lalu dijadikan sebagai kebiasaan salat tasbih secara berjamaah secara terus menerus, itu masuk bid'ah apa tidak? Masuk bid'ah apa tidak? Masuk. Atau orang salat duha secara berjamaah terus menerus dan dijadikan itu kebiasaan, jatuh bid'ah apa tidak? Lalu apa bedanya dengan salat tarawih? Pertanyaan mendasar, apa bedanya dengan salat tarawih? Hah? Karena salat tarawih pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Yang lain? Jawabnya, perbedaannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan salat tarawih berjamaah, lalu beliau meninggalkannya. Sebab beliau meninggalkannya itu adalah kekhawatiran untuk dijadikan sebagai suatu kewajiban. Iya, mafhum ya? Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat tarawih, tapi kemudian karena ada kekhawatiran dia jadi wajib, Nabi berhenti. Para fuqaha mengatakan al-ahkam tadurru ma'a illatihi tubutan wa adaman. Hukum itu dia berporos, dia berkisar, dia bergantung pada illah, pada sebab. Kapan sebab itu ada, maka ada hukum. Kapan sebab itu tidak ada, maka tidak ada hukum. Begini contoh konkret. Hukum membolehkan kita untuk bertayamum, ya. Hukum membolehkan kita untuk bertayamum. Sebabnya apa? Tidak ada air atau tidak boleh memakai air. Ya. Tidak ada air atau tidak boleh memakai air. Ya, bisa jadi airnya melimpah ruah tapi tidak boleh pakai. Ya, tidak boleh pakai karena ya banyak sebab lah. Tapi kita katakan tidak ada air atau tidak boleh memakai air, maka dia boleh bertayamum. Ketika orang ini tidak ada pada dirinya dua sebab ini atau salah satu dari sebab ini, dia boleh bertayamum enggak? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Tidak ada sebabnya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tayamum itu dengan sebab. Fa illam tajidul ma'a fatayammamu. Kalau tidak ada dapat air maka bertayamumlah oleh kalian. Sekarang kalau ada air gimana? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada ilatnya. Paham ya, ikhwan? Nah, tidak ada ilatnya. Nah, begitu Rasulullah meninggalkan salat tarawih, ilatnya itu adalah kekhawatiran dijadikan kewajiban. Karena kalau sesuatu yang dilakukan oleh Nabi terus menerus itu bisa jadi kewajiban. Sebab itu para ulama berselisih pendapat salat witir itu wajib apa bukan wajib. Paham ya, ikhwan? Kenapa mereka berselisih pendapat?
Salah satu alasan yang paling tajam adalah karena Nabi nggak pernah meninggalkannya. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan salat witir. Bahkan Nabi berwasiat kepada sahabat supaya selalu menjaga salat witir baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Iya. Begitu punya para ulama berselisih pendapat tentang salat Aidain, Idul Fitri dan Idul Adha, dia wajib apa dia bukan wajib? Kenapa? Alasannya Nabi tidak pernah meninggalkan salat Aidain ini. Mafhum ya ikhwan? Seandainya salat tarawih kalau dilakukan terus menerus demikian pula, maka di belakangan hari para ulama berselisih pendapat tentang kewajibannya, sehingga ada manusia yang mewajibkannya, sudah pasti. Iya. Mafhum ya? Maka Nabi meninggalkannya. Seandainya orang selain Nabi melakukan satu amalan terus menerus, apakah amalan itu bisa naik menjadi kewajiban? Orang selain Nabi? Tidak bisa. Iya. Maka ketika Nabi SAW tidak ada, Nabi wafat, Nabi tidak melakukannya, maka Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan para sahabat pada satu imam, lalu mereka melakukan terus menerus, dan ini tidak akan kemungkinan untuk naik menjadi wajib lagi karena sebabnya sudah hilang. Maka Umar ibnul Khattab mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi, senikmat-nikmatnya bid'ah itu ini. Mafhum ya ikhwan? Paham maksudnya ya? Baik. Itu dari sisi bahasa kalau kita lihat. Adapun kalau bid'ah kita lihat dari efek hukumnya, efek hukum itu bid'ah terkelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama bid'ah i'tiqadiyah dan yang kedua bid'ah amaliyah. Bid'ah apa? I'tiqadiyah dan bid'ah amaliyah. Apa seperti apa bid'ah i'tiqadiyah? Seperti Khawarij dan turunannya, seperti Jahmiyah dan turunannya, seperti Qadariyah dan anak cucunya, Jabariyah, ya, Murji'ah, Mu'tazilah dan seterusnya. Ini bid'ah i'tiqadiyah. Mafhum ya ikhwan? Yang kedua bid'ah amaliyah. Apa itu bid'ah amaliyah? Bid'ah amaliyah atau bid'ah ibadiyah. Ibadatiyah, ibadah, bid'ah ibadah. Apa itu bid'ah ibadah? Misalnya seorang dia berzikir dengan yang tidak ditetapkan oleh Nabi. Seorang dia melakukan ritual ibadah yang tidak ditetapkan dan diajarkan oleh Nabi, ini bid'ah dalam ibadah. Bagaimana efek bahayanya? Dua-duanya bahaya, dua-duanya sesat. Hanya tingkat berat hukumannya itu adalah bid'ah i'tiqadiyah. Walaupun bid'ah ibadah itu sesat, tapi tingkat beratnya hukumannya itu adalah bid'ah i'tiqadiyah. Oleh sebab itu disebutkan oleh para ulama ya, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, wal bid'u fi usuliddin a'dhamu itsman minal bid'i fi furu'ihi. Bid'ah dalam pokok agama, dalam akidah itu lebih besar dosanya dibandingkan pada cabang agama, pada furu', pada ibadah. Tapi itu bukan berarti bid'ah pada cabang ibadah itu baik, nggak apa-apa, bukan. Tetap haram dan tetap sesat. Begitu pula Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimana wa rahimahullah berkata, fa innal bid'a naw'an, bid'un fil i'tiqad wa bid'un fil amal. Wa bid'ul i'tiqadi asyaddu wa abqa. Bid'ah itu ada dua, dalam i'tiqad, dalam akidah dan dalam amalan. Bid'ah akidah asyaddu wa abqa, itu apa? Lebih keras dan lebih menetap bahayanya, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimana wa rahimahullah.
Kalau begitu Ustadz, apakah ada definisi yang memberikan kepada kita pengertian tentang bid'ah itu dengan definisi yang bagus? Maka biasanya yang dinukilkan definisi itu adalah definisi yang dibawa oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam Al-I'tisam. Apa kata Al-Imam Asy-Syatibi tentang definisi bid'ah? Kata beliau, al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi. Yaitu apa? Al-bid'atu, bid'ah adalah tariqatun fid dini mukhtara'ah, satu jalan dalam agama yang diada-adakan, tudahi syar'iyyata, yang menyerupai syariat, menandingi syariat, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah, yang ditempuh dengan tujuan berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Perhatikan definisi Al-Imam Asy-Syatibi ini. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah mendefinisikan bid'ah bahwa bid'ah itu adalah satu jalan yang diada-adakan dalam agama yang menandingi syariat atau menyerupai syariat, yang dilakukan secara berlebih-lebihan untuk ibadah kepada Allah. Pertanyaan, orang lakukan pesawat itu untuk ibadah atau tidak? Buat pesawat. Tapi mereka mengatakan bid'ah. Ya, Salafi ini sembarang kalau bid'ah itu sesat, semuanya pesawat sesat. Ke haji naik unta saja. Kita tanya, orang buat pesawat itu ibadah enggak? Nah, enggak ya? Nah, padahal Imam Asy-Syatibi mengatakan apa? Menempuh jalan itu secara berlebih-lebihan adalah untuk ibadah kepada Allah. Itulah definisi bid'ah. Jadi kalau naik pesawat bukan beribadah kepada Allah. Antum naik pesawat enggak dapat pahala. Naik unta pun enggak ada masalah. Ya. Antum makan pakai sendok, dapat pahala enggak? Enggak ada. Urusan makan dengan sendok atau garpu atau sumpit enggak apa-apa. Terserah aja. Ya, karena di situ antum tidak sedang beribadah dengan makan pakai sendok itu. Iya. Mafhum ya? Tapi kalau antum dikir-dikir dan salawat-salawat itu untuk apa? Olahraga atau ibadah? Maksud mau cari pahala atau sekedar kebugaran? Cari pahala. Berarti kalau menurut Imam Asy-Syatibi, ini antum cari pahala dengan sesuatu yang diada-adakan. Bid'ah enggak? Bid'ah. Kalau antum cari kenyang dengan sesuatu yang diada-adakan, enggak ada masalah, bukan bid'ah. Paham ya? Paham ya, ikhwan? Maka dari itu perhatikan baik-baik definisi Al-Imam Asy-Syatibi. Ya, dan ini yang sering dinukil diterima. Kalau kita bilang definisi Ibnu Taimiyah, nanti mereka, apa itu Ibnu Taimiyah, malas. Ya, mujassim. Ya, begitu. Apalagi kalau kita katakan ini Ibnu Qayyimah, itu murid kesayangannya Ibnu Taimiyah, ngapain dibawa-bawa gitu. Tapi kita katakan perkataan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Perkataan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Apa perkataan Al-Imam Asy-Syatibi? Ulang lagi. Al-bid'atu di dalam Al-I'tisam, al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata. Bid'ah itu adalah satu jalan dalam agama yang diada-adakan, yang dibuat-buat. Tudahi, yang menyerupai atau menandingi apa? Asy-syar'iyyata, syariat. Menandingi syariat. Dan apa? Yuqsadu bisuluki 'alaihal mubalaghatu fi ta'abbudi lillah. Ditempuh dengan tujuan berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Maka dengan definisi ini kita simpulkan setidaknya ada beberapa unsur penting dalam definisi bid'ah menurut tinjauan syariat. Pertama, unsurnya apa? Dalam agama, tidak boleh dalam urusan dunia. Dalam urusan agama. Definisi pertama, unsur pertama dalam definisi ini. Unsur yang kedua, diada-adakan, bukan sesuatu yang sudah ada, tetapi sesuatu yang diada-adakan. Yang unsur yang ketiga, menyerupai ibadah syar'i, menyerupai ibadah syar'i. Jadi kalau
Kendaraan itu tidak ada menyerupai ibadah syar'i. Dia wasilah. Makanya mengumpulkan mushaf itu wasilah. Iya, membangun madrasah untuk orang belajar itu wasilah. Dia bukan ibadah syar'i, dia bukan menyerupai ibadah syar'i, kecuali puasa menyerupai ibadah syar'i yang tidak ada nasnya, salat yang tidak ada nasnya, ini menyerupai ibadah syar'i. Iya. Mafhum ya? Unsur ke berapa? Ketiga, unsur ketiga menyerupai ibadah syar'i. Yang keempat, unsur yang keempat adalah diniatkan untuk ibadah. Diniatkan untuk ibadah. Maka kita katakan kepada mereka yang melakukan amalan-amalan, mereka mengatakan bahwa ini adalah perkara yang boleh saja kita katakan, Anda niat dengan ini untuk beribadah apa tidak? Kalau dia katakan ini niat untuk beribadah, kita katakan berarti Anda telah menetapkan suatu ibadah yang Allah dan Rasulnya tidak menetapkannya. Iya. Paham ya ikhwan? Nah, kalau Anda menetapkan satu ibadah yang Allah dan Rasulnya tidak menetapkan, ngapain? Berarti Anda telah memposisikan diri Anda itu seperti pembuat syariat. Dan ini bahaya tentunya. Mafhum ya ikhwan? Taib. Sebab itu kita katakan bid'ah itu punya ciri khas. Ya, ahlul bid'ah itu punya ciri khas. Setidaknya ada beberapa ciri khas ahlul bid'ah. Pertama, selalu mengikuti ayat-ayat mutasyabih. Mengikuti ayat-ayat mutasyabih untuk membenarkan kebid'ahannya. Dia tidak mau gunakan dalil-dalil yang jelas, yang muhkam. Dia mau dalil-dalil yang multi tafsir supaya bisa dimiringkan sesuai penafsiran dia. Kalau muhkam kan terlalu jelas, tidak ada daya dan upaya untuk memalingkan dia. Iya, paham ya? Jadi dia memilih itu ayat-ayat mutasyabih. Termasuk diantaranya mempertahankan amalan-amalan yang tidak disyariatkan dengan nas-nas yang bersifat umum. Itu cara ahlul bid'ah membela kebid'ahan mereka. Paham ya ikhwan? Kenapa harus yang umum? Karena yang umum itu multitafsir, bisa ditafsirkan sesuai kehendak hati. Makanya dari itu kita katakan kepada mereka, kalau ada nas yang sudah jelas-jelas, kenapa nggak dipakai saja? Kenapa mesti cari-cari yang belum jelas untuk beramal dengannya? Amalkan dulu yang jelas ini. Iya. Ketika Rasulullah menutup jalan untuk bertabarruk, itu ada sahabat datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, ya doakan saya ini, ya minta kepada Allah demikian. Apa kata Rasulullah? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta maka mintalah kepada Allah, kalau engkau mohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Di lain sisi Rasulullah pun pernah berulang kali memohon pertolongan kepada Allah untuk para sahabat. Tapi di sini Rasulullah ketika orang ini datang dalam kondisi demikian, Rasulullah katakan kalau minta kepada Allah saja sendiri. Kalau mohon pertolongan mohonlah kepada Allah saja. Artinya apa? Langkah preventif yang dilakukan oleh Rasulullah supaya hal ini kemudian tidak menyeret manusia kepada jurang kebinasaan. Ya, ini jelas. Nasnya jelas. Kenapa mau cari-cari dalil yang belum jelas, yang kita harus berdebat panjang lebar sampai hari kiamat tentang rijal-rijalnya? Amalkan dulu yang jelas. Ngapain cari yang gak jelas untuk dijadikan sebagai dalil? Ya, mafhum ya ikhwan? Tapi kenapa mereka harus mencari yang belum jelas? Karena itulah ciri mereka dalam melegalkan apa? Kebid'ahan mereka. Maka ciri mereka yang pertama mengikuti yang mutasyabih. Mengikuti yang mutasyabih. Yang kedua adalah membuat kaidah-kaidah yang batil. Membuat kaidah-kaidah yang batil. Lalu mereka berjalan di atas kaidah itu. Artinya kalau tidak ada kaidah nanti tidak ilmiah kelihatannya. Jadi harus buat kaidah. Apa kaidahnya? Kaidahnya seperti ya, katakanlah orang-orang apa Mu'tazilah gaya baru ya, yang mereka menolak hadis ahad dalam akidah, itu mereka punya kaidah. Kaidahnya apa? Hadis ahad itu sifatnya dhon. Kalau sifatnya dhon masih prasangka itu tentu dia tidak lebih kuat dari yang mutawatir. Ya. Kalau dia tidak lebih kuat dari yang mutawatir berarti dalam akidah ini kan riskan ini, bahaya nih. Tergelincir sedikit bisa bahaya, bisa keluar dari Islam. Kalau begitu untuk hati-hati, gak boleh pakai yang masih ada apa dugaan-dugaan.
Maka dari itu seluruh hadis-hadis dalam bidang akidah yang muncul dalam bentuk hadis ahad ditolak oleh mereka. Kenapa mereka menolaknya? Karena mereka sudah punya kaidah. Tapi kaidah yang batil. Iya, kaidah yang batil. Atau seperti orang-orang yang memberikan syarat-syarat dalam hadis sahih. Ya. Syarat-syarat dalam hadis sahih dengan syarat-syarat yang batil yang tidak dikenal oleh para ulama terdahulu. Misalnya, di antara syarat hadis itu, walaupun jangan semata-mata hadis itu sudah ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim lalu diterima secara mentah-mentah, tidak boleh. Dia harus berdasarkan kaidah. Apa kaidahnya? Di antaranya tidak boleh bertentangan dengan akal, tidak boleh bertentangan dengan kedokteran modern, dunia kedokteran kesehatan. Artinya hadis itu tidak boleh kalau dalam ilmu kesehatan katakan oh ini bahaya, ini tidak boleh, ini penyakit. Nah, itu tidak boleh. Hadis ini berarti walaupun secara sanad sahih kita tolak karena dia bertentangan dengan kaidah. Ya. Lalu apa kata mereka? Di antaranya tidak boleh bertentangan dengan akal. Lalu hadis tentang keluarnya Dajjal, hadis tentang Ya'juj Ma'juj, hadis tentang matahari sujud, ini semua tidak masuk akal. Tinggalkan. Karena bertentangan dengan kaidah. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf Qaradawi bahwa ucapan dokter yang kafir lebih baik dipercaya daripada ucapan hadis lalat. Begitu juga Hasan At-Turabi, ya, tokoh-tokoh yang telah membuat kaidah-kaidah yang batil, yang menolak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena bertentangan dengan kaidah batil mereka. Mereka mengatakan urusan lalat itu Nabi mengatakan begini dalam hadis Abu Hurairah, "Idza waqa'a dzubabu fil ina'i ahadikum falyakmishu." Apabila lalat itu jatuh dalam bejana salah seorang dari kalian, maka celuplah dia. Kemudian lianzi'hu, buanglah dia kembali, dan bolehlah diminum. Kenapa? Karena fa inna, pada salah satu daripada sayap lalat itu ada racun, dan salah satu pada sayap itu ada obat. Kata mereka, dunia kedokteran modern sudah membuktikan bahwa pada sayap lalat itu memang ada racun. Tapi dunia kedokteran modern belum bisa mengklarifikasi bahwa pada sayap lalat itu ada obat. Maka ini nggak benar, ya. Maka ucapan dokter di bidang ini lebih dipercaya karena dia ahli daripada hadis ini. Batil enggak? Kenapa dia menolaknya? Apakah dia tidak percaya dengan sabda Nabi? Persoalannya bukan sampai di situ. Karena persoalannya dia sudah meletakkan kaidah yang batil yang dia berjalan di atas kaidah itu. Mafhum ya, ikhwan? Mafhum ya? Oleh sebab itu ada seorang penulis. Dia itu orang Mesir. Kalau tidak salah, saya pernah membaca bukunya itu sudah sejak tahun 90-an. Saya masih muda, masih belum menikah juga. Dia menulis hadis itu, dia menulis buku tentang hadis-hadis misiogini. Ya, namanya Maria Mernisi kalau Anda salah. Itu dosen terbang. Dia di dalamnya itu mencerca Abu Hurairah habis-habisan. Seluruh para sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dihajar oleh dia. Kenapa? Karena dia punya kaidah-kaidah ini, dan kaidah-kaidah ini dipakai oleh orang-orang itu pada zaman ini kemudian. Untuk apa? Menolak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mereka mengatakan, oh tidak sama. Kan Rasulullah mengatakan an-nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah saudaranya lelaki. Berarti wanita dan lelaki itu mempunyai posisi yang sama. Sehingga kalau Islam mengatakan yang berhak menjadi imam terhadap kaum lelaki itu cuma lelaki, ini tidak masuk akal karena ini diskriminasi. Harus wanita juga bisa jadi imam. Wanita juga bisa berkhutbah Id, khutbah Jumat dan seterusnya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan an-nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah saudaranya laki-laki dari sisi apa? Kesetaraan gender. Kaidahnya masuk enggak? Masuk. Iya. Maka ini ciri ahlul bid'ah. Meletakkan kaidah-kaidah yang batil lalu mereka berjalan di atas kaidah itu. Mafhum ya ikhwan? Ciri yang ketiga dari ciri ahlul bid'ah itu adalah menghina para ulama sunnah.
suka mendiskreditkan ahlul hadis. Suka apa? Mendiskreditkan ahlul hadis. Taib. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.